Bapak Ibu sekalian, ada dua bagian yang ingin saya sampaikan karena pesan khusus dari yang menghubungi saya. Maida, sebetulnya yang diinginkan itu adalah generasi milenial yang ingin mendengarkan beberapa hal sharing pengalaman saya. Tapi pada saat yang sama, karena ini waktu yang sangat baik, saya kira izinkan saya juga mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ini juga sangat bermanfaat nanti bagi kita semua. Pertama, kita patut sekali bersyukur karena kita berhasil menyelesaikan ibadah puasa Ramadan selama bulan Ramadan yang tunggu-tunggu ini. Dan saya kira kita selama bulan Ramadan ini, bagi Bapak Ibu yang melaksanakannya, banyak sekali pengalaman dan ibadah-ibadah yang sangat intens yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Kita puasa, kita banyak sekali sholat berjamaah dengan keluarga. Kemudian kita berbuka puasa, kita sholat taraweh, dilanjutkan malam Bapak Ibu masih sholat tahajud, dan kemudian pagi sholat subuh berjamaah. Jadi ini merupakan sebuah rasa syukur yang luar biasa, tidak mungkin bisa kita lakukan dalam waktu keseharian. Dan mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menambah berbagai kenikmatan lain yang sebetulnya saat ini sudah kita nikmati ini, sudah tidak bisa dihitung lagi kenikmatannya. Kita saat ini diberikan nikmat kesehatan yang saya kira banyak saudara-saudara kita yang saat ini berbaring di rumah sakit karena berbagai penyakit, terutama penyakit COVID-19. Banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan melakukan komunikasi dengan rekan atau sahabat karena berbagai kendala yang ada. Dan kita cukup bersyukur karena kita punya persahabatan di Puskitlat AP yang luar biasa. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai kenikmatan. Dan apabila kenikmatan itu kita hitung, saya kira mungkin banyak sekali kenikmatan yang tidak kita sadari. Bapak Ibu, kemarin saya tanpa sengaja berjalan dan kaki saya menabrak tembok dan sakitnya luar biasa. Saya baru menyadari betapa nikmat dan bahagianya punya jempol yang tidak sakit. Nah, saya kira ini sebuah peristiwa yang barangkali Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang lain, yang kemudian akhirnya menyadari betapa kenikmatan yang kita berikan itu sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu, ini satu hal mudah-mudahan menjadi bagian dari proses pembelajaran kita, dan mudah-mudahan kita setahun lagi akan bisa menjumpai kembali bulan Ramadan dan berpuasa kembali. Dan saya juga berharap dan mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu, terutama saya, 11 bulan sisa ini bisa melaksanakan berbagai ibadah yang relatif lebih khusyuk dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Kedua, yang ingin saya sampaikan ini terutama kepada para milenial di Puskitlat AP, karena ini barangkali lebih berguna untuk saya sharing. Dan saya kira bapak-bapak yang lain ini sudah punya pengalaman lebih dari ini. Ananda sekalian, karena bulan puasa ini juga bisa diambil sebuah hikmah yang kemudian bisa kita gunakan sebagai bagian dari diri Anda semua untuk terus memacu diri meraih berbagai keberhasilan yang sebetulnya sangat Anda inginkan. Pertama, yang ingin saya sampaikan, yang ini sudah banyak dibicarakan orang, namun demikian kadang-kadang kita terlupa bahwa kita harus melakukan ini. Yang pertama adalah Anda harus bisa menjadi diri Anda sendiri. Be yourself. Karena
Boleh saja kita belajar dari berbagai hal dari orang lain, tapi apabila kemudian Anda meniru-niru orang lain, maka apa yang Anda keluarkan bukan dari hati Anda. It's not your genuine character. Dan itu kadang-kadang menyesatkan. Jadilah diri Anda sendiri sehingga kemudian Anda bisa berkembang, bahkan mungkin lebih baik dari orang-orang yang Anda kagumi. Sekarang rekan-rekan milenial di kantor siapa yang Anda kagumi? Saya bisa menduga pasti yang Anda kagumi adalah Pak Kapus. Karena Pak Kapus adalah contoh dan kemudian pimpinan kita. Mungkin Anda juga punya figur orang-orang lain yang menjadi idola Anda. Anda boleh mempelajari, Anda boleh menyimak, tapi jangan pernah Anda rubah diri Anda menjadi orang yang Anda kagumi. Karena Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang. Sama halnya pada saat tadi Pak Bekan menyampaikan bahwa kita punya budaya halal bihalal. Sebetulnya halal bihalal itu kalau Anda lihat ke dunia Timur Tengah, kata-kata itu pun bahkan tidak ada. Bahkan adanya hanya halal saja. Bihalal tidak ada. Kalau kita tengok sejarah, sebetulnya ini sejarah terjadi di tahun 1948. Pada saat itu Bung Karno menghadapi sebuah gejolak pertentangan elit-elit politik, ya. Pada saat itu sedang marak pemberontakan BI, TII, dan kemudian waktu itu PKI mulai berkembang. Pak Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang tokoh pada zamannya. Bung Karno menyampaikan, apa yang harus saya lakukan dengan pertikaian kaum politik ini? Dan waktu itu Kiai Haji Wahab Hasbullah menyampaikan sebuah ide bahwa orang Indonesia itu suka sekali bersilaturahim, suka berhubungan, suka hormat menghormati. Dan pada saat itu adalah menjelang berakhirnya Ramadan pada tahun 1948 Masehi waktu itu. Dan Bung Karno menurutinya, digelarlah sebuah perhelatan besar yang intinya adalah silaturahmi dan diberi judul Halal Bihalal. Halal Bihalal sendiri keluar dari Pak Wahab Hasbullah waktu itu, dan kemudian selang beberapa setelah itu beberapa tempat melakukan event-event yang sama untuk melakukan silaturahmi dalam bentuk halal bihalal. So be yourself. Ini adanya di Indonesia, dan ini tidak terjadi di Timur Tengah, tapi bukan berarti bahwa ini tidak baik. Ini sudah sebuah budaya yang luar biasa. Jadi saya yakin bahwa anak-anak muda, Anda semua sudah punya confidence yang cukup bagus. You are very smart, you are energetic, Anda menguasai IT yang luar biasa, bahasa Inggris Anda luar biasa, kemudian pengalaman Anda dan keberanian Anda luar biasa. So, be yourself. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ini kadang-kadang lupa, bahwa kita punya pengalaman pertama yang kadang-kadang menakutkan. Kita takut mengambil sebuah langkah. Sehingga kemudian kita ragu-ragu dengan mengambil tindakan. So, don't be afraid to make mistakes. Jadi jangan pernah Anda semua, anak-anakku, yang takut berbuat sebuah kesalahan. Karena kadang-kadang kita belajar menjadi lebih baik dari sebuah kesalahan yang kita buat. Coba renungkan dan canangkan, apakah Anda pernah membuat salah, kemudian salah itu justru menjadi guru pembelajaran Anda, sehingga Anda sekarang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan banyak sekali orang bicara, dari ahli motivasi sampai dengan ahli agama dan ahli psikologi mengatakan bahwa semua orang itu punya perasaan takut. Jangan beranggapan bahwa jenderal berbintang 4 yang biasa perang di pertempuran kemudian tidak pernah punya rasa takut. Semua orang punya rasa takut, karena itu adalah sunatullah. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, dalam hal Anda melakukan pekerjaan dan Anda punya inovasi yang baru, jangan pernah takut dan ragu-ragu membuat kesalahan. Kalau itu sebuah kesalahan,
perbaiki, dan ulangi lagi sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kemudian pada saat Anda melakukan tugas, melakukan pekerjaan, melakukan amanah, do it with your best. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Pekerjaan yang Anda kerjakan dengan hati, pekerjaan Anda yang Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, tanpa melihat prestasi, kontraprestasi apa yang akan saya terima, itu akan menghasilkan sebuah output yang sangat optimal. Nah, anak-anakku, pada saat Anda bekerja sebaik-baiknya, kadang-kadang terganggu oleh pemikiran-pemikiran yang wajar sebagai karakter manusia biasa. Apa itu? Kadang-kadang Anda bertanya, kalau yang lain tidak lembur, kenapa saya harus lembur? Kalau yang lain bekerja dengan banting tulang, kenapa saya harus banting tulang? Apa yang akan diberikan? Toh saya menerima gaji dan tunjangan kinerja, teman saya juga melihat itu. Tapi percayalah bahwa kalau Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, anakku, itu akan terpancar dari nurani dan hasil pekerjaan Anda. Banyak sekali pengalaman. Kalau Anda tanya Pak Kapus, Anda tanya Pak Rudi, Pak Bilmar, Bu Yuniar, Pak Luhut, yang pernah punya pengalaman sebagai pejabat-pejabat eselon 2, pasti akan mengalami perasaan di mana aku kerja keras, kok hasilnya begini-begini saja. Lupakan itu. Anda harus lillahi ta'ala bahwa pekerjaan yang Anda buat semata-mata karena Anda menjalankan amanah, dan insya Allah Anda akan mendapatkan yang terbaik untuk itu. Yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa lakukan pekerjaan Anda sincere, dengan tulus, dengan keikhlasan. Dan apabila Anda melaksanakan ini dengan keikhlasan, hasilnya insya Allah akan menjadi hasil yang terbaik. Jangan pernah Anda merasa teraniaya pada saat Anda sudah bekerja keras, tapi pimpinan Anda kemudian menganggap bahwa Anda tidak bekerja baik. Karena apa? Sesungguhnya yang tahu tentang kerjaan baik dan keikhlasan itu di samping Anda hanya Allah. Dan Allah itu Tuhan itu paling tahu yang terbaik untuk kita semua sebagai hamba Allah. Anda pernah dengar sebuah peribahasa dari para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada sehelai daun kering pun yang jatuh ke bumi tanpa seizin Allah. Nah, kalau daun kering jatuh ke bumi saja ada izin daripada Allah, apalagi kesuksesan, kemudian anugerah, kemudian benefit yang Anda terima dari tempat kerja Anda. Jadi anak-anakku, itu beberapa hal yang insya Allah saya sendiri sampai setua ini juga sering lupa. Dan manusia itu adalah tempatnya lupa. Jadi kalau Anda lupa, coba saling mengingatkan. Dan insya Allah apa yang kita lakukan bukan saja akan menjadi dharma bakti kita, bagi kantor kita, bagi bangsa, negara, dan rakyat kita, tapi juga insya Allah akan menjadi bagian dari ibadah kita yang insya Allah akan berpahala. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan untuk anak-anak saya, mudah-mudahan bisa didengar, dan kepada Pak Kapus, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan sekali lagi saya mengajak mari bersama-sama kita bersyukur karena begitu banyak kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Terima kasih, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.